Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 10. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang memaksimalkan produktivitas seni mengelola tugas kerja bagi tim dan individu. Nah, spesifik di video kali ini gue mau lebih banyak ngebahas soal masalah gimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan produktivitas dengan menggunakan U-Track dashboard untuk tim maupun individu, dari mulai mengatur tugas, melacak progres, dan kolaborasi antar tim. Tapi buat teman-teman yang belum nonton video gue sebelumnya soal apa itu U-Track, apa itu Project Management Tools, mungkin bisa pause dulu video ini dan nonton dulu video itu ya, supaya nyambung gitu sama apa yang mau gue ceritain di video ini. Oke, link videonya ada di deskripsi di bawah, jadi bisa klik langsung video di sana ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke videonya. Mungkin pertama perkenalan dulu, yang belum kenal, perkenalan, nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga, yang mungkin kita bisa kenalan dan sharing-sharing dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Paham Manajemen, di mana gue lebih banyak ngebahas soal konsep-konsep manajemen supaya kita bisa lebih produktif dan efisien saat kita bekerja. Link playlistnya ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman kalau suka suka sama model video yang kayak gini, bisa klik link di deskripsi di bawah untuk melihat full playlistnya. Nah, gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya ya. Oke, so itu aja introduction-nya, jadi kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, mungkin untuk hanya sekedar mengingatkan aja, jadi apa sih itu U-Track gitu ya. Jadi di sini ada penjelasannya. U-Track is a versatile issue tracking and project management tool developed by JetBrains. It is designed to help team manage their tasks and projects and workflow efficiently. Ini sebenarnya sederhananya adalah suatu software untuk melakukan pengelolaan project, product development atau semacam yang didesain atau didevelop sama perusahaan yang bernama JetBrains. Oke. Nah, ini beberapa key feature dari U-Track, mungkin bisa di-pause dan bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Mungkin gue udah cukup mendalam di video sebelumnya, jadi gue nggak akan mengulang lagi. Jadi inilah U-Track. Apa yang dimaksud U-Track? Ya ini U-Track. Oke. Nah, lanjut lagi. Kemudian U-Track itu punya beberapa UI, dan salah satu yang paling gue suka dari fitur U-Track sebenarnya adalah kompleks query-nya itu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai U-Track, itu di samping kiri atasnya ada menu namanya issues, di mana kita di issues ini, di menu issues ini kita bisa melakukan kompleks query gitu ya. Jadi kita bisa mencari pekerjaan, issues atau task atau pekerjaan gitu based on project, based on tag, based on apalagi custom field, based on assignee, based on due date, segala macam itu bisa di-combine, semuanya bisa dicari di U-Track gitu. Jadi ini ada salah satu yang menurut gua fitur yang cukup keren juga dari U-Track ya. Terus lanjut lagi ada Agile Board di sini, di mana kita bisa ngeset Agile Board untuk perusahaan consulting misalnya, atau perusahaan-perusahaan kayak software development atau perusahaan-perusahaan lainnya. Itu kita bisa ngeset namanya Scrum Board atau Kanban Board. Jadi dengan mengset Scrum and Kanban board itu tadi, kita bisa membuat board yang model kayak begini, di mana nanti isu-isunya atau task-tasknya kita bisa tarik based on state. Misalnya open a submitted. Oh, ini kerjaan ini prepare an agile board udah lagi dikerjakan. Jadi kita bisa nanti tarik ini, masukin ke sini. In progress. Jadi semua pekerjaan kita jadi bisa lebih visible dengan menggunakan agile board ini ya. Lalu lanjut lagi, kita ada juga yang namanya U-Track dashboards. Nah, ini yang nanti akan kita dalami di video ini, yaitu di mana dengan menggunakan U-Track dashboard ini kita punya set of kesimpulan informasi dari suatu project. Entah itu kita bisa memasukkan di sini tentang state of the project, kita bisa membuat issues cluster atau kategori segala macam, kita bisa ngelihat statistik dari board segala macam, itu kita bisa semuanya masukin ke dalam dashboard ini. Nah, tujuannya adalah dengan menggunakan dashboard ini adalah supaya si stakeholder itu, entah itu team member, clients, customer segala macam, itu bisa tahu gitu ya dengan jelas gitu state of the project-nya kayak gimana, dan apapun itu ya, informasi-informasi yang penting itu nanti bisa dimasukkan ke dalam dashboard. Jadi at glance saja mereka bisa tahu semuanya gitu ya. Jadi itulah fungsinya dashboard, dan ini benar-benar extensible ya di dashboard ini. Nah, sebelum gue masuk ke dalam dashboard itu gimana cara setupnya dan segala macam, mungkin kita harus tahu dulu ya salah satu komponen yang paling penting dari dashboard, yaitu yang bernama widget. Oke? Nah, di sini ada penjelasannya. U-Track widget is a visual component that can be added to dashboard within U-Track to display specific types of information in concise and user-friendly manner. These widgets help teams and individual monitor and manage their project effectively by providing at-a-glance informations. Nah, jadi itulah penjelasan soal masalah U-Track widget. Tapi sederhananya, U-Track widget ini adalah kotak ini nih. Jadi kalau kita masuk ke U-Track, di sini ada dashboard. Nah, di sini ada kotak.
Oke, nah di dalam kotak ini itu disebut sebagai widgets. Oke, nah widgets itu punya beberapa kotak-kotak ini itu punya beberapa tipe ya, beberapa tipe yang common atau yang paling umum yaitu issue list widget, agile board widget, burn down chart widget, time tracking report widget, sama activity stream widget. Sebenarnya masih banyak lagi widget-widgetnya, cuman gua nggak cover karena nanti videonya akan terlalu panjang kalau misalnya gua cover semua gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik pengen lebih dalam soal masalah widget, mungkin bisa baca Utrecht dokumentasinya ada di sana gitu. Nah, terus juga enaknya lagi salah satu lagi yang paling menurut gue fitur yang keren dari Utrecht adalah mengenai dashboard dan widgets ini adalah kita bisa mendesain custom widget sendiri. Jadi misalnya ada misalnya marketing consulting company gitu, pengen membuat satu widget di Utrecht untuk market trend analisis kayak gitu, pengen dimunculin di Utrecht. Nah itu bisa dibuat dan bisa dibikin gitu ya, dan bisa diintegrasikan ke dalam Utrecht. Jadi benar-benar Utrecht nih keren gitu dan benar-benar extensible. Kita bisa membuat itu, mengexpand kemampuan atau fitur-fiturnya mereka jadi lebih sangat extensible kayak gitu. Jadi itulah Utrecht, komponen terkecil dari Utrecht dashboard yaitu widget. Nah kemudian sebenarnya dashboard ini bisa di-extend sebesar atau semau apapun yang kita mau. Kita bisa bikin dashboard based on team, based on projects, based on products, based on clients, based on misalnya companies gitu. Itu bisa juga dilakukan. Tapi biar gak terlalu banyak, mungkin gue akan sharing masalah workflow gue aja yang ada di kantor gue gitu ya. Jadi kalau di kantor gue, workflow gue itu ada 2. Oke, yang pertama adalah untuk masalah Utrecht dashboard ini, yang pertama ada team board, yang kedua adalah ada my board. Oke, nah yang pertama kita masuk dulu ke masalah team board. Oke, nah team board ini itu biasanya kalau di kantor gue itu biasanya dipecah berdasarkan divisi. Jadi kalau misalnya divisinya engineering apa, terus habis ada manajemen apa, terus habis itu ada based on alliance, karena kan gue bekerjanya gue bekerjanya di consulting company kan. Jadi clients-nya yang mana bla 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 itu biasanya ada boardnya sendiri kayak gitu-gitulah. Itu disebut dengan yang namanya Utrecht Team Board gitu. Oke. Nah, di sini penjelasannya Utrecht Team Dashboard is a Utrecht custom dashboard that provide a centralized customizable interface for a team to monitor and manage their projects and tasks. It is designed to give a comprehensive overview of the project status helping team members stay informed and aligned. Jadi dengan menggunakan team board ini, setiap tim jadi kayak punya insight terhadap state dari divisinya, dari projectnya, dari kliennya gitu. Jadi mereka cuma ngelihat aja, oh ini project-project yang harus gua kerjain untuk bisa bikin project ini jadi goal nih, caranya begini gitu. Jadi enak banget. Nah, ada banyak komponennya di dalam team board itu, misalnya kayak ada schedule untuk ngelihat due date, ada non deadline issue, ada waiting. Nanti abis ini gua akan ceritain lagi lebih lanjutnya. Tapi intinya adalah at glance saja, dengan melihat team board ini kita bisa mengukur performance dari suatu tim, dari suatu project, dari suatu produk segala macam. Itu kita bisa at glance, saya bisa ngeliat di sini. Nah, beberapa benefit dari menggunakan Utrecht dashboard itu, yang pertama udah pasti, yaitu enhancing visibility. Teams gain clear and comprehensive view of the project, helping to ensure that everyone is on the same page. Jadi udah jelas sama yang tadi gue ceritain. Jadi dengan hanya at glance saja kita bisa ngeliat, oh status of the projectnya, jadi benar-benar project ini visible dan apa yang harus dilakukan di sana juga udah kelihatan semua. Beda dari decision making, sama. Jadi dengan hanya melihat aja kita bisa ngeliat, oh ini apa yang harus kita lakukan supaya project misalnya stay online sama sesuai sama jadwal segala macam. Itu bisa dilihat semua dari team board gitu ya. Yang ketiga adalah streamline communication. The dashboard serve as a central point for a project update, reducing the needs for a constant status meeting and check-ins. Oke, ini sebenarnya berhubungan sama video gue sebelumnya yang gue ngebahas soal masalah kenapa gue di kantor gue menggunakan Utrecht ya. Jadi sebenarnya ada 2 poin utama. Yang pertama adalah teriak-teriak digital. Ya, udah nggak zaman banget gitu. Perusahaan sekarang kayak masih teriak-teriak digital. Mendistribusikan task itu masih pakai WhatsApp group, masih pakai Telegram group. Aduh, jadi setiap saat kita harus plototin tuh. Ada kerjaan baru nggak ya di WhatsApp group? Ada kerjaan baru nggak ya di Telegram group? Aduh, males banget sumpah. Tapi dengan menggunakan Utrecht ini, semua task distribution itu bisa dilakukan dengan lebih efisien karena tinggal bikin issues-nya aja dan kita bisa masukin ke dalam dashboard ini atau bisa masukin ke dalam agile board. Jadi semua state-nya, due date-nya, semua itu bisa jelas dan kelihatan dengan rapih di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam satu perusahaan itu biasanya
paling sering terjadi adalah status meeting and check-ins. Jadi dalam satu perusahaan tuh mereka sering banget melakukan status meeting, meeting ini pekerjaan ini udah sampai mana, project ini udah sampai mana, kayak gitu-gitu. Come on man, buang-buang waktu gitu. Dengan menggunakan Utrecht team board ini, jadi sebenarnya ini bisa mereduksi pekerjaan atau mengefisiensikan, memaksimalkan produktivitas kita sebagai tim. Jadi nggak perlu lagi melakukan check-in dan melakukan status update gitu. Jadi kita tinggal ngelihat aja di sini, oh progres pekerjaannya, progres projectnya udah sampai berapa persen. Itu semua bisa kelihatan di sini gitu kan. Dan isu-isu apa aja yang masuk ke dalam cluster, misal overdue, due date, kayak gitu-gitu kan, yang masih menunggu feedback dari klien, itu semua bisa kelihatan di sini. Jadi benar-benar efektif dan efisien dengan menggunakan Utrecht team board ini gitu ya. Itu Utrecht team board. Oke, fungsinya adalah itu. Lalu lanjut lagi, kalau di kantor gua itu ada yang juga namanya Utrecht My Board. Oke. Nah, Utrecht My Board ini fungsinya adalah, coba bayangkan ya, kalau dalam satu project, dalam satu tim itu ada 20 atau mungkin 50 orang. Nah, lu mau nyari kerjaan buat yang lu harus lakukan tuh apa? Kan pusing kan? Nah, jadi dengan menggunakan Utrecht My Board ini, kita jadi lebih centralized untuk melihat informasi-informasi apa aja tentang masalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Jadi dengan menggunakan di sini penjelasannya ya. The Utrecht My Board is a personal customizable interface designed to provide individual user who with a comprehensive and real-time overview of their specific task, issues, and project statuses. Jadi bisa kelihatan gitu, misalnya, oh pekerjaan gue untuk bulan ini harus gue mengerjakan misalnya ini, configure apa gitu kan, bla bla bla. Oh gue harus semuanya bisa kelihatan di schedule kalender kayak gini. Itu yang Utrecht My Board. Nah terus juga bisa kita ngelihat cluster-cluster issues, misalnya kayak non-deadline issue, ada waiting for feedback, atau pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang masih menunggu feedback dari klien segala macam. Itu bisa semuanya kelihatan di sini gitu ya. Jadi ini ada beberapa key komponennya. Yang pertama adalah dari Utrecht My Board ya, intinya sebenarnya sama kayak team board gitu. Cuman bedanya adalah ini benar-benar toned down atau personalized untuk kebutuhan kita pribadi kayak gitu. Nah, itu dua workflow pekerjaan yang biasanya dipakai sama di kantor gua. Jadi ada team board, yang kedua ada My Board. Oke. Nah, dari setiap dashboard, dari setiap boardnya ini, itu kan gue bilang ada namanya kan widget atau komponen, widget komponen. Nah, kalau di kantor gua itu beberapa widget komponen ini yaitu adalah ini ya, Utrecht dashboard komponen ya, atau widget komponennya itu ada beberapa. Yang pertama adalah schedule due date calendar widget yang tadi ini di sini. Jadi kita bisa melihat gitu kan isu atau task yang di-assign ke spesifik project, ke spesifik orang, itu bisa kelihatan semua di sini. Kalau spesifik project berarti masuk ke team board, kalau spesifik orang berarti masuknya ke My Board. Kayak gitu-gitu. Itu bisa semua kelihatan di Utrecht My Board sini gitu ya. Nah, terus beberapa poinnya adalah yang pertama ada schedule, due date, ini ya, jadi ini judulnya namanya schedule, ini adalah tipe widgetnya, due date calendar widget. Nah, terus di sini penjelasannya. Nah, kalau untuk schedule sendiri itu kita menggunakan bikin widget schedule. Itu fungsinya adalah untuk menerapkan yang namanya task based scheduling. Jadi setiap pekerjaan itu harus ada due date-nya. Supaya kenapa? Supaya kalau misalnya supaya kita tahu tuh gitu progres yang harus kita capai untuk suatu pekerjaan itu harus bisa selesai, atau kita bisa tahu gitu progres dari suatu pekerjaan itu bisa kita dapatkan di kapan kayak gitu. Jadi bisa kita bisa ngeset yang namanya task based scheduling dengan ngeset issues atau pekerjaan itu dengan memasukkan due date-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah overdue. Nah, di list highlight tasks and issues that have passed their due dates. Ini ya penjelasannya. Jadi overdue ini adalah isu-isu yang udah kita set due date-nya tapi udah lewat waktunya. Misalnya kita ngeset due date-nya adalah minggu depan gitu kan. Tapi ternyata pas udah minggu depan pekerjaan itu belum selesai. Nah, itu masuk overdue. Nah, itu nanti kita ada cluster informasi overdue. Jadi kita bisa ngelihat, oh, apakah pekerjaan ini mau dimasukkan sebagai prioritas utama di hari tersebut, atau apakah pekerjaan itu mau ditunda, diganti due date-nya. Jadi misalnya lebih minggu depan lagi deh, ntar deh pekerjaan ini gue masih belum selesai kayak gitu. Kita bisa membuat cluster cluster issues kayak gitu dengan ada yang namanya overdue gitu ya di Utrecht-nya nanti, Utrecht dashboard-nya nanti. Yang ketiga adalah work in progress. Ini adalah isu-isu yang lagi kita kerjain. Yang keempat adalah non-deadline issues, adalah isu-isu yang kadang-kadang tim tuh ada beberapa juga yang udah bikin issues tapi lupa gitu kan. Lupa dimasukin due date-nya segala macam kayak gitu-gitu lah. Itu biasa lah. Itu nanti dia akan muncul di non-deadline issues. Yang kelima adalah waiting for feedback. Nah, gue bilang kan, jadi kalau misalnya dalam satu project, dalam satu product development atau segala macam kayak gitu-gitu kan,
nggak selalu hanya satu stakeholder aja yang terlibat, tapi kan ada banyak atau multiple stakeholder yang terlibat di dalam satu project. Makanya kalau misalnya multiple stakeholder itu terlibat, berarti kan kita harus menanyakan feedback, kita harus menanyakan input segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya isunya itu masuk ke dalam cluster waiting for feedback gitu ya. Nah, itu waiting for feedback ini bisa masuk bisa jadi internally, bisa jadi externally gitu ya. Kalau internally itu nanti clusternya itu masuk ke dalam to be evaluated. Artinya si user itu nanti dimasuk issues-nya itu atau pekerjaan itu nanti punya yang namanya field namanya evaluator. Nah, nanti tinggal dimasukin, misalnya evaluatornya adalah kita, misalnya ada tim gue gitu kan. Nah, terus ngeset evaluatornya adalah gue, berarti gue yang harus melakukan pengecekan terhadap isu tersebut, melakukan input atau masukan terhadap isu tersebut. Nah, itu nanti masuk ke dalam cluster atau cluster issues namanya to be evaluated. Tapi kalau misalnya externally kita nunggu feedback dari klien, itu biasanya masuknya ke dalam waiting for feedback kayak begitu ya. Jadi itu nih perbedaannya, waiting for feedback sama to be evaluated. Yang ketujuh ada isu count board. Nah, ini adalah insight biasanya yang dibuat sama yang ada di team board, yang fungsinya adalah untuk melihat progress performance setiap cycle dari suatu sprint untuk spesifik project, spesifik produk atau spesifik apapun itu gitu ya. Jadi bisa kelihatan. Nanti gua akan kasih lihat bentuknya kayak gimana. Yang ke-8 ada agile board status. Nah, ini sini juga kalau misalnya kita ngesetnya based on projects, based on product, nanti akan ada agile board statusnya. Jadi kita bisa at glance saja bisa kelihatan, oh ini rilis misalnya project ini harusnya udah hampir selesai gitu, bisa kelihatan semua, nanti ada statistiknya kelihatan di agile board status kayak gitu. Yang ke-9 adalah abandon issues gitu kan. Jadi misalnya kadang-kadang kita bikin issues waktu pas project mulai gitu atau product development dimulai, itu kita bikin set of issues-nya banyak jebret gitu kan. Tapi ternyata isunya ketinggalan atau isunya lupa kayak gitu. Nah, akhirnya terbengkalai gitu, sudah setahun atau 2 tahun terus tidak ada feedback atau tidak termodifikasi segala macam. Nah, nanti itu akan semua masuk ke dalam abandon issues list ini kayak gitu sih. Jadi itu. Nah, mungkin kalau yang paling umum kalau kita lihat dari setiap komponen-komponen ini, yang paling umum adalah biasanya kita biasanya kalau di kantor gue pakainya ada yang paling umum adalah issues list, due date calendar, sama agile board status. Oke, ini gue geser dulu. Nah, di sini ada agile board status untuk tipe widgets atau komponen yang bisa dipakai gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya banyak juga yang bisa dieksplorasi bersama teman-teman gitu ya. Ini kan gua hanya kasih brief aja. Ini bisa dipakai modelnya kayak begini loh kalau U-Track dashboard kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi inilah fungsinya ya. Jadi kita bisa dengan jelas semua melihat gitu kan kebutuhan at glance performance dari suatu tim, dari suatu projects, dari suatu products, dari suatu single orang aja kita sebenarnya bisa ngelihat dengan jelas di sini gitu. Jadi benar-benar U-Track ini tuh benar-benar powerful. Oke, konkretnya bentuknya kayak apa sih? Oke, kita langsung masuk aja ya ke U-Track-nya. Jadi di sini ya U-Track-nya mungkin kalau masalah instalasi segala macam, terus masalah registrasi, gue nggak perlu ngajarin kalinya. Jadi bisa lihat aja sendiri di online gitu caranya register U-Track kayak gimana, cara instalasi U-Track kayak gimana, karena ya udah itu kan menurut gue sederhana banget gitu. Cuma gue memberikan yang lebih dalam aja konsepnya gitu ya. Nah, jadi kalau di U-Track sendiri, U-Track dashboard itu kalau kita, ini kan ada fitur-fiturnya ada banyak ya. Cuman kalau kita kan sekarang di video ini kita lebih fokus ke masalah dashboard. Jadi kita bisa klik dashboard sini untuk melihat dashboard yang ada gitu. Nah, untuk membuat dashboard baru, kita bisa klik ini, nih, klik new dashboard. Kalau kita mau bikin dashboard baru gitu kan. Misalnya dashboard baru gitu kan. Kita bisa misalnya new dashboard. Apaan? Misalnya tes 2 dashboard misalnya gitu, atau apa terserah namanya. Nah, itu sesederhana itu gitu bikin dashboard. Nah, setelah dashboard itu dibikin, nah kita bisa melakukan sharing dashboard itu ke specific groups. Jadi kalau dalam suatu perusahaan misalnya lu pengen nge-share dashboard ini ke
kemana, ke tim apa, ke project yang mana, ke produk yang mana, ke tim produk yang mana, itu bisa dilakukan kayak gitu-gitu. Jadi di sini enaknya di Utrecht again sangat-sangat customizable. Tuh, nah ini ada udah gue kasih contohnya. Jadi tim buat kayak gini, itu biasanya gue sharing. Misalnya contohnya aja ini, contoh misalnya gue nge-share ke tim Telkom misalnya, tim atau grup Telkom kayak gitu, nanti bisa di-share gitu. Nah caranya untuk nge-share-nya adalah cuma tinggal masukin aja nama grupnya apa. Nanti kalau udah dia akan bentuknya kayak gini, klik apply ya. Terus kalau udah, nah di sini ada menunya namanya allow editing atau prohibit editing ini kalau diklik. Nah kalau allow editing kita klik kayak gini, berarti dia si tim Telkom ini sekarang mampu untuk merubah-rubah tampilannya yang ada di board atau dashboard ini. Tapi kalau misalnya kita set di sini kalau tulisan allow editing, berarti dia si tim Telkom cuma bisa ngelihat doang gitu, atau grup Telkom cuma bisa ngelihat doang tapi nggak bisa ngedit kayak gitu sih. Jadi kayak gitu ya. Itu singkatnya soal masalah dashboard, sederhana. Nah kemudian seperti yang tadi gue udah jelasin di slide, jadi sebenarnya di dalam suatu Utrecht dashboard itu kan ada banyak key komponennya ini atau sebutannya widget. Nah, kayak gini lah tampilannya kurang lebih ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan widget dengan cara di sini ada add widget lalu pilih tipenya yang tadi gue bilang. Di sini bisa klik juga get more widget untuk melihat tipe-tipe lainnya. Nah, cuman yang paling umum ya biasanya issue list, due date calendar, ini agile board status dan segala macam. Itu yang paling umum biasanya. Ya tinggal kita klik aja misalnya di sini terus kita due date calendar. Nah, nanti tinggal kita isi informasinya misalnya di sini judulnya kita pengen schedule due date-nya ini, tipenya everything, ini query-nya ya yang harus kita define itu. Nanti kalau udah pencet save, nanti dia akan muncul di sini kayak gitu ya. Nah, untuk masalah query sendiri, oke, untuk mempersingkat waktu gitu, karena gue ngejelasin query itu panjang banget itu nanti kan. Jadi kalau teman-teman pengen ngebuat due date calendar yang schedule calendar yang modelnya kayak begini, daripada gue ngejelasin satu-satu wah ada ribet lama gitu kan. Jadi nanti gue akan taruh link di deskripsi di bawah. Nah nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi tersebut. Nanti query-query yang ada setiap widgets ini teman-teman bisa copy paste gitu ya di sini. Nah ini kan ada query-nya kayak begini kan. Nah nanti ini bisa di copy paste ke Utrecht teman-teman supaya bisa lebih cepat aja gue ngejelasin di video ini ya. Oke gitu. Nah terus abis itu jadi itu yang dimaksud dengan widget, dan di sini yang dimaksud dengan komponen-komponen dari widget dan juga query ya, atau untuk mendesain atau menambahkan suatu widget baru gitu. Nah, terus lanjut lagi adalah gue ceritain dulu soal masa tim bot. Tadi kan gue udah ngejelasin tuh beberapa komponennya, misalnya kayak ada schedule ini untuk buat task based scheduling, di sini ada overdue atau task-task yang udah lewat, di sini ada work in progress, ada to be evaluated, waiting for feedback, non deadline issues, segala macamnya. Mungkin bagian sini udah ngerti kali ya teman-teman ya. Jadi schedule segala macam ini kan udah paham lah gitu. Jadi bisa kelihatan dengan jelas. Nah, mungkin yang belum kelihatan adalah issue count board ini. Jadi issue count board ini fungsinya adalah untuk kita melihat bahwa state biasanya ini gua nggak masukin ke dalam video. Tujuan mungkin nanti gua akan bikin lagi video lanjutan lagi. Ya, ini untuk membuat ini kita harus bikin reportnya dulu. Nah, itu cerita lain lagi gitu di Utrecht gitu kan. Tapi buat sekarang overall kalau misalnya teman-teman mau atau suka model video kayak ini dan pengen bikin model issue count board yang model kayak begini, nanti komentar di bawah ya biar gua nanti bikinin videonya gitu ya, biar lebih paham gitu. Tapi kalau buat sekarang ini hanya bentuknya gambar aja. Tapi kita bisa membuat yang model kayak begini at glance dengan menggunakan widget issue count board ini. Kita bisa ngelihat nih, oh dari setiap cycle sprint tuh kita bisa tahu, oh nih progresnya adalah di 2024 bulan 6 sprint kedua berapa yang selesai, 5 misalnya. Oh ini 2024 bulan 6 sprint 1 berapa yang selesai, 4 misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi performance dari suatu project, produk, tim itu benar-benar bisa kelihatan di issue count board ini gitu ya. Jadi on weekly basis, on cycle dari sprint itu kita bisa ngelihat di sini. Lalu di sini juga ada board demo project ini sebutannya namanya sebentar. Ini namanya adalah Agile Board Status yang gue bilang tadi yang di slide. Jadi Agile Board Status ini fungsinya adalah at glance kita pengen tahu nih state dari project ini tuh udah sampai mana. Kalau dia semakin ke kiri di sini, semakin birunya makin banyak di sini, artinya projectnya baru dimulai. Tapi kalau ininya udah ada di verified atau pekerjaan itu udah banyak yang selesai, ya kan verified di sini, ya udah at glance aja kita udah tahu. Oh ya udah
berarti pekerjaan end project ini udah hampir selesai. Oh, tim ini udah hampir menyelesaikan projectnya atau menyelesaikan current sprintnya kayak begitu, itu bisa dengan jelas, dengan sangat jelas kelihatan bisa di sini kayak gitu ya. Nah, terus juga di sini misalnya ada Telkom Issue Metric, ini bisa dilihat juga untuk melihat siapa sih kontributor terbesar terhadap project atau issues completions yang ada di suatu yang ada dalam suatu tim atau board, itu bisa kelihatan semua gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ini bisa dipakai untuk misalnya pemberian bonus segala macam, itu bisa kontributor terbesar siapa, itu bisa kelihatan semua di sini. Nah, kalau untuk issue count board ini sama ini kan itu bentuknya adalah report. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik, again komentar lagi, nanti gua akan bikin lagi videonya. Karena ini cukup agak ribet juga bikinnya untuk bikin dua ini. Karena ini kan highly overview aja soal dashboard dan widget kan. Jadi buat di awal gue ngejelasin yang ini aja, cluster informasi atas dulu aja ya. Kalau ini mungkin nanti bisa di separate video biar nggak kepanjangan. Lalu di bawahnya ada yang namanya abandoned issues. Abandoned issues ini yang udah gue jelasin juga di video soal masalah kalau misalnya issuesnya itu udah abandoned, udah lama, lupa gitu kan, due date-nya udah lewat, udah setahun lebih gitu kan, lupa. Oh ya udah, berarti kita harus tap on ke abandoned issues. Isu-isunya abandoned nih, udah kita lupain, udah nggak inian gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan yang namanya team board. Nah, sebenarnya team board ini yang paling kritikal yang perlu kita pahami adalah soal masalah issues management. Jadi kalau misalnya kita contohnya ada isu ini, import issues and article gitu ya. Kita bisa klik ini nanti dia akan masuk ke halaman issues-nya. Nah, di dalam halaman issues-nya itu nanti kita bisa ngeset di sini nih ada due date. Nah, ini ya. Ini adalah hal yang paling kritikal yang harus kita isi saat kita membuat issues. Nah, kalau enggak nanti dia akan masuk ke sini ya, issues list yang non deadline issues kayak gitu. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya kita bikin issues baru, new issues, jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam due date. Dimasukkan due date-nya, kalau enggak dia akan nggak muncul di sini. Nah, itu ya. Jadi rules nomor 1 untuk masalah board ini atau dashboard ini adalah harus ada due date-nya. Lalu lanjut lagi adalah ngobrolin soal overdue, work in progress, to be evaluated, dan begini ini gimana prosesnya kok bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau ini kan cukup mudah dipahami ya. Schedule sama ini kan cukup mudah dipahami. Ya muncul gitu ya. Kalau waiting for feedback itu jadi kita masuk dulu ke agile board. Nah, di sini misalnya ya, ini gue udah pernah jelasin juga di video sebelumnya soal masalah gimana caranya nge-save agile board. Nah, kalau misalnya kita mau masukin isu itu masukin ke dalam waiting for feedback, di sini itu dia hanya ketika suatu task itu misalnya dari sini ya, stay informed gitu. Ini baru bikin issues. Ini kan nanti masuknya ke sini. Setelah udah masuk ke in progress. Setelah in progress selesai, masukkan ke to be discussed. Kalau misalnya harus ada melakukan pengecekan untuk tim internally gitu ya. Tinggal dimasukin to be discussed. Di sini nanti tinggal dimasukin evaluatornya siapa. Nah, ketika dimasukin evaluator, misalnya evaluator gue gitu kan. Nah, nanti dia issues-nya ini nanti akan berpindah ke to be evaluated. Masuk ke sini. Kalau ada evaluatornya ya. Gitu. Tapi kalau tadi ini ada perbedaannya ya. Kalau misalnya lu nggak masukin evaluator, tapi lu masukin di sini ada tagnya, misalnya masukin tagnya adalah discuss di sini, nah maka dia akan masuk ke dalam waiting for feedback gitu ya. Oke, gua kasih contoh ya. Misalnya ini ya, ini kan ada stay informed, gitu kan? Stay informed misalnya di awal gua nggak pakein ginian dulu. Nah nanti dia akan di sini ya. Nah ini kan hilang nggak ada. Nah stay informed ini misalnya mau melakukan internal check dulu sama tim ya, berarti nanti tinggal dimasukin aja evaluatornya di sini, adminnya misalnya siapa yang melakukan evaluasi gitu, udah. Nah nanti ketika sudah di refresh, nanti di tim board di sini bisa kelihatan tuh ada stay informed tuh, dia sedang dievaluasi sama tim internal gitu, jadi to be evaluated sama internal tim. Tapi kalau misalnya mau di set untuk untuk dicek secara externally atau dicek sama stakeholder yang ada di eksternal, itu jangan masukin evaluator di sini, tapi masukin di sini sebagai discussed. Artinya issues ini sedang dilakukan pengecekan sama tim yang ada di eksternal atau juga sama klien yang ada di eksternal gitu. Nanti dia kalau kita ngeset discuss, jangan lupa juga ya ini nanti si issues-nya dimasukin ke dalam to be discussed gitu. Nah, kalau misalnya tadi soal masalah internal checking itu bisa dimasukin ke to be discussed atau di fix juga bisa gitu kan. Sama aja. Ini kan create project tuh di sini ada evaluatornya, nanti dia akan muncul juga di sini. Tapi kalau misalnya mau dilakukan eksternal cek gitu, kalau bisa dimasukin ke to be discussed supaya nggak mix di in progress sama
open ini kayak gitu ya. Jadi paham ya guys ya. Jadi caranya adalah kayak gitu. Jadi dari sini misalnya baru dibuka, masuk ke in progress masuk ke to be discussed, gitu, to be discussed sama tim internal udah dicek. Lalu untuk mau dicek nih sama tim eksternal, lagi dihubungin kliennya, lagi dihubungin customernya untuk nungguin feedback. Nih data-datanya si dia ada yang salah nih gitu kan. Ya udah, nanti di sininya evaluatornya dihilangkan, lalu di sini dimasukkan tagnya adalah discuss kayak gitu ya. Jadi nanti di sini dia akan muncul di team board, di sini kelihatan nih ada issues listnya adalah muncul di sini gitu, waiting for feedback dari klien gitu. Nah nanti kalau kliennya udah balas, misalnya nih kliennya datanya udah diinput lagi bla 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 gitu kan, klien sudah menginput lagi datanya gitu kan, misalnya add comment udah diinput lagi datanya sama klien, ya udah nanti ini dibalikin lagi ke in progress, jangan lupa ya ini discussnya dihilangin gitu supaya nanti dia hilang di sini. Artinya nanti project tersebut nanti akan masuk lagi ke in progress kayak gitu. Jadi itu caranya cluster-cluster informasi, cluster-cluster widget ini berfungsi sebagai itu. Nah, dengan hanya kayak begini aja, kita bisa mengoptimalkan pekerjaan kita untuk melakukan tadi, akan melakukan check-in, progress update, kayak begitu. Udah nggak zaman bro, gitu kan. Melakukan kayak gitu itu worthless, nggak berguna, buang-buang waktu. Nah, dengan menggunakan ini aja kita bisa ngelihat secara langsung, secara real time, pekerjaan setiap orang, setiap state dari project itu udah sampai mana, kita bisa kelihatan semua. Inilah fungsinya team board. Oke, jadi kita bisa ngelihat semua tuh di sini. Nah, kemudian yang gue bilang tadi, kebayangkan ini isusnya ada banyak banget, gila loh, ya kan? Kebayang kalau misalnya dalam satu tim itu ada 20 orang atau dalam satu divisi itu ada 20 orang, kita puyeng kan, banyak banget gitu kan. Nah, kita juga bisa membuat yang namanya board baru yang namanya misalnya my board. Nah, di dalam my board ini sebenarnya sama, isu clusternya sama. Kalau team board tadi biasanya kalau di kantor gue itu misalnya team board kayak gini, nah itu biasanya ada additional information yang model-model kayak begini, kayak misalnya isu count board bla bla bla, atau juga ada specific information yang klien pengen tahu, misalnya countdown project, countdown timer kayak begitu-gitu, project state-nya ini harus selesai kapan kayak gitu-gitu, atau spesifik misalnya kayak trend analysis segala macam kayak begitu-begitu, itu bisa ditambahin di team board atau team specific board gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya my board ini fungsinya adalah ya itu tadi, jadi supaya kalau pagi gue harus ngerjain apa ya dalam satu pekerjaan gitu kan. Jadi itu biasanya perusahaan itu atau tim itu biasanya masih ini setiap kadang-kadang gue juga masuk beberapa perusahaan gitu, ada juga perusahaan yang gue aja bingung gue mesti ngerjain apa, mesti nanya dulu sama atasan gue kayak gitu-gitu kan. Nah, enaknya adalah dengan menggunakan my board ini dari U-Track itu, nah kita bisa si sistem yang akan mendefinisikan semuanya apa yang harus kita kerjakan. Oke, dari schedule di sini kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan atau bisa memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan apa aja yang harus kita kerjakan gitu kan. Visualisasinya adalah based on schedule. Oh, ini ada yang overdue nih kan, nanti dia akan masuk ke sini overdue, pekerjaan-pekerjaan yang harus diprioritaskan utama atau mungkin mau ditunda. Itu bisa kelihatan. Jadi di sini visualisasi kalendernya, di sini visualisasi listnya. Di sini ada work in progress. Oh, yang lagi gue kerjain apaan sih? Gitu kan. Nah, di sini non deadline issue nih kalau lupa aja. Kalau ada issues yang nggak ada deadline-nya terus di-assign ke gua misalnya kan. Nah, itu lupa aja, nanti dia akan masuk ke sini. Ada waiting for feedback misalnya. Waiting for feedback misalnya nungguin customer feedback dari klien gitu kan. Yang tapi berelasi atau berkorelasi assigning-nya gue. Misalnya kayak tadi kan gue bilang kan ini kan. Misalnya stay informed. Ini misalnya. Nah, di sini misalnya assignee-nya adalah assignee-nya gue misalnya. Assignee gue. Nah, terus abis itu di sini dia tapi tag-nya adalah discuss gitu. Nah, nanti dia akan muncul di sini kayak begitu. Itu fungsinya ini untuk eksternal input atau external feedback. Tapi kalau misalnya internal input di sini, nah to be evaluated misalnya the create project ini gitu. Nah, nanti di sini kalau di set evaluatornya adalah gua, nah nanti dia akan muncul evaluatornya sebagai gue di sini gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Inilah yang menurut gua sih modern workflow dalam suatu perusahaan yang super, atau gimana cara kita bisa memaksimalkan produktivitas dalam suatu tim dan individu. Caranya adalah ya begini gitu. Jadi nggak perlu ada lagi check in, nggak perlu lagi ada apapun itu, semuanya sudah jelas dengan kita caranya melihat board ini aja gitu ya. Ada kita bisa ngelihat semua pekerjaan kita yang ada di my board, kita bisa juga melihat yang ada di team board. Nah, coba bayangkan aja misalnya ya, contoh gitu kan, ada suatu perusahaan misalnya
case-nya adalah perusahaan Telkom gitu. Ada produknya segala macam, itu semuanya kita bikin modelnya kayak begini. Nggak tahu deh, mungkin Telkom bisa 10 kali lipat lebih efisien lagi gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan UMKM nih yang belum mungkin belum secara efektif bisa memanage perusahaan atau melakukan distribusi pekerjaannya secara efektif. Coba bayangkan ini bisa diturunkan based on produk-produk atau project-project kayak UMKM, atau bisa diturunkan juga per individual segala macam, stakeholder, consulting segala macam untuk melakukan consulting atau bikin produk. Menurut gua ini exponentially itu perusahaannya akan sangat efektif dan efisien. Mungkin dari sisi growth atau revenue juga akan makin meningkat dengan cara kita menerapkan proses yang modelnya kayak begini. Inilah menurut gua salah satu kemampuan yang paling powerful dari si U-Track ini. Kita bisa at glance ngelihat semua informasi yang kita butuhkan di Teamboard dan juga MyBoard. Nah, itu aja sih mungkin dari yang bisa gue sharing di video kali ini. Mungkin teman-teman ada juga yang punya atau menerapkan U-Track dashboard ini di kantornya teman-teman. Mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah, bisa kita melakukan diskusi di sana. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin bisa share, like, sama komen kalau misalnya suka sama videonya. Terus di website gue juga di agungsudoro.com. Ya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, kolaborasi bisa lewat situ ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Sip, oke, bye.